Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD dari tanggal 12 sampai 16 September 2022 ataupun merupakan minggu kedua di bulan September 2022. Sebelum kita mulai ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan sekiranya perlu analisa teknikal di GBP USD di minggu ini. Untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link dari channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal forex gratis dan tentunya akan ada update analisa market yang dimana berpotensi untuk menghasilkan profit. Ya, jadi tunggu apa lagi? Segera join bersama kami di channel Telegram Amandana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, langsung aja kita lihat analisa kita di GBP di minggu lalu. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, untuk di analisa fundamentalnya itu kan saya sarankan teman-teman tidak untuk trading di GBP USD. Karena mengapa? Karena di negara Inggris sendiri sedang masa berkabung. Karena Ratu Elizabeth kedua meninggal dunia di umur 96 tahun. Oleh karena itu, banyak bank, kantor, bahkan stock market itu libur selama 10 hari. Sebenarnya sih 7 hari, tapi ada masa berkabung tambahan 3 hari. Seperti itu. Jadi saya rasa takutnya nanti pada saat trading di GBP USD, harga ini hanya digerakkan oleh para spekulan dan para retail. Seperti itu. Bukan digerakkan oleh institusi. Seperti itu. Seperti bank dan sebagainya. Jadi untuk analisa kita di minggu lalu, itu kan sini ya, untuk di GBP kan dia mengejar area ini, area bagian bawah di sini. Nah, teman-teman kemarin sebenarnya bisa nge-buy ketika dia bisa membentuk pola seperti double bottom, ya. Tapi ternyata tidak ada pola yang terbentuk di sini. Ya, kalau teman-teman kira ini double bottom, mungkin tidak, karena dia sudah seperti head and shoulder ya. Kalau saya bisa kasih tahu, di sini seperti pola head and shoulder, inverted ya, maaf. Seperti ada inverted head and shoulder di H4 kalau saya boleh kasih tahu ya. Seperti ini, lalu seperti ini, kecil, seperti ini. Dan harga sudah di break ke atas, ya kan? Nah, untuk di inverted head and shoulder sendiri, berarti kan akan terjadi pola pembalikan harga ke atas, ya kan? Ya, seperti inilah detailnya. Nah, di candle 1 jam mungkin lebih kelihatan ya. Ya, seperti ini. Headnya di sini. Ya, walaupun miring sih tidak bagus sebenarnya proporsinya. Nah, mungkin kalau teman-teman kira ini head and shoulder ya oke lah. Walaupun sebenarnya sih tidak kelihatan bagus banget, tidak perfect banget seperti itu. Nah, sekarang problemnya adalah apakah teman-teman boleh nge-buy di GBP USD? Kalau saya kira untuk di GBP USD, kalau teman-teman ingin counter, boleh aja sih. Walaupun USD kan masih strong kan untuk saat ini. Jadi lebih baik menunggu di hari Selasa. Ya, hari Selasa itu kan karena ada tingkat inflasi. Ya, jadi hati-hati aja yang trading di GBP USD pada saat di hari Selasa. Seperti halnya dengan Euro USD tadi. Untuk di Euro kan sama juga di hari Selasa. Tapi untuk di GBP sendiri banyak berita, tetapi digabungkan dengan kantor yang libur. Sebenarnya saya bingung juga. Beritanya ada, tapi banyak institusi libur sebenarnya. Jadi kalau saya sarankan sih GBP mungkin teman-teman scalpingan aja sih, seperti itu. Nah, kalau kita ukur secara Fibonacci juga, jika teman-teman ingin nge-buy, karena area 23,6 ini sekiranya sudah pernah di break oleh market, mungkin teman-teman bisa nge-buy di GBP USD ya. Bisa nge-buy di GBP USD, tapi di sini teman-teman hati-hati ketika ada di area ini. Ya, di area 6818.
karena di harga 6818 di sini ada satu fresh area supply ya. Di sini ada satu area fresh supply yang dimana ini pernah terjadi sebagai support, dia nge-break support, kemudian meretest dan kemudian drop lagi. Jadi hati-hati di area 6818 di harga ini. Takutnya jika dia bisa naik sampai sini, harga kemudian drop lagi sampai bawah. Seperti itu. Jadi kalau saya sarankan sih ya, untuk yang nge-buy mungkin selama harga dari GBP ini tidak membreak ini ya, trendline ini. Ketika harga dari GBP tidak ngebreak trendline, mungkin teman-teman bisa nge-buy. Tapi jika dia ngebreak trendline, harap waspada aja. Seperti itu. Oke, karena memang GBP overall masih dalam kondisi bearish channelnya di sini. Seperti itu. Jika pun nanti dia bisa naik, itu hanyalah sebagai koreksi. Oleh karena itu yang saya bilang adalah jika teman-teman ingin trading di GBP, mungkin bisa hanya scalpingan aja. Ya, misalnya nanti di hari Senin teman-teman buy, take profitnya ya udahlah di sini aja di harga 16.750 misalnya. Stop lossnya ya di bawah low sebelumnya ini di harga 15.455 seperti itu misalnya. Boleh. Karena kalau kita lihat jika dia ngebreak area low di sini berarti otomatis dia akan ngebreak juga trendline ini. Maka buy kita pasti tidak akan valid seperti itu. Kalau kita juga lihat berdasarkan Fibonacci-nya, sebenarnya sekarang juga adalah masa untuk dari GBP USD itu bergerak retracement. Ya, ini juga sudah selesai Fibonacci 1618. Jadi bisa dibilang harga dari GBP saat ini akan mengalami retracement. Ini kan untuk Fibonacci yang ini kan untuk jangka panjang banget. Untuk jangka pendeknya Fibonacci itu bisa teman-teman pakai di sini ya, yang dimana otomatis area ini ya, area biru ini itu berhimpitan dengan Fibonacci 0,5% dan Fibonacci 018. Jadi otomatis area ini sangatlah penting bagi teman-teman untuk ketahui ya. Nah, area ini jadi titik balik apakah GBP USD bisa untuk bergerak naik mengejar daily supply di sini. Ya, ini kan ada daily supply di sini. Atau bahkan dia akan malah lanjut turun mengejar area support yang ada di warna biru ini. Nah, di warna biru ini di harga 16.100 sampai di 14.500 seperti itu. Karena jika dia ngebreak 14.500 maka ini saya tidak melihat sih. Saya tidak melihat histori yang ada dari GBP ya. Dari GBP tidak kelihatan bahkan sampai 2002 low-nya itu tidak ada. Jadi otomatis ketika dia ngebreak 14.500 kita hanya berharap terhadap Fibonacci extension aja ya. Fibonacci extension mungkin bisa kita tambahkan dari sini. Ini saya hapus ya supaya tidak bingung melihatnya. Jika 14,5 ini di break, mungkin dia akan bisa bergerak enggak ya, ini sudah 1618 sih, pas juga. Jika 14,5 ini di break mungkin misalnya ini terjadi koreksi ya, misalnya sekarang terjadi koreksi sampai sini misalnya, nah sampai sini misalnya, maka 1618 nya adalah di harga 12.300, bisa sampai sana nih. Kalau kita gabungkan dengan Fibonacci besarnya 2618 tuh di sini sih, ini berhimpitan ya, jadi bisa sampai sini nih. Kalau misalnya 14,5 ini di break, kemungkinan harga bisa sampai ke 1.10.000. Wah, itu jauh banget sih.
Ya, karena kalau kita lihat low setelah break 14.500 ke kiri itu tidak ada, bahkan sampai ke 20 tahun yang lalu. Seperti itu. Tapi jika ingin berjarak normal, normalnya structure, ya structure market ya. Ketika dia membuat low, ya, ketika dia buat lower low dan lower high lagi, sebenarnya di sini dia akan membuat lower high sampai sini setidaknya, baru dia akan turun lagi. Ini hanya kira-kira aja ya, karena kalau pergerakan market kita tidak tahu sampai mana seharusnya, seperti itu. Jadi untuk yang di GBP mungkin scalpingan sampai di area ini aja deh, 16749. Terus yang nge-sell di mana? Nge-sellnya bisa di sini ya, nge-sell bisa di sini sampai sini, atau pada saat dia retrace ketika dia kena area 16818, sell sampai sini, stop lossnya di atas ini ya. Oke, jadi ini untuk planning GBP USD minggu ini, walaupun di negaranya sendiri marketnya libur sih sebenarnya. Oke, jadi sekian aja teman-teman untuk video analisa di GBP USD minggu ini. Saya rasa untuk di GBP USD kurang begitu worth it ya, karena stok market libur, kantor-kantor tutup, bank tutup. Jadi kemungkinan harga dari GBP USD ini digerakkan oleh para spekulan dan para retail trader aja ya. Jadi berhati-hati pada saat trading. Tentukan berapa lotnya, berapa stop lossnya, tentukan dengan benar supaya teman-teman tidak terkena badai dari retail trader. Oke, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal berikutnya. Bye-bye.